Pemerintah dan institusi kesehatan di Indonesia terus berkolaborasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan kesehatan. Sejak 1919, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berdiri dan berkembang hingga menjadi salah satu rumah sakit terkemuka di Indonesia yang tanpa henti berdedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. RSCM juga terus menghasilkan tenaga medis profesional dan kesehatan yang unggul melalui program pendidikan kedokteran dan penelitian. Teknologi kesehatan yang berkembang dengan pesat dalam beberapa dekade terakhir ikut berperan dalam memberikan dampak positif pada pelayanan kesehatan pasien di RSCM, mendukung pelaksanaan penelitian medis, pengelolaan data kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Sebagai rumah sakit berbasis Smart Hospital, RSCM dilengkapi berbagai fasilitas lengkap dan modern yang mencakup berbagai infrastruktur dan peralatan yang dirancang untuk menyediakan perawatan kesehatan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan pasien. Sebagai wujud dedikasi kami terhadap kesehatan dan kesembuhan pasien, RSCM memiliki berbagai layanan unggulan seperti in vitro fertilization, pusat endoskopi saluran cerna, transplantasi ginjal, pelayanan kanker terpadu, pusat uronefrologi, serta gamma knife. Sarana prasarana yang nyaman mampu membangun suasana kekeluargaan bagi pasien, sehingga mendukung proses penyembuhan yang optimal. Peningkatan kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup dapat dicapai dengan ketersediaan fasilitas yang terbaik. Pelayanan kesehatan holistik yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan pasien dan dilaksanakan penuh dengan empati, keramahan, dan kepedulian adalah prinsip yang menjadi karakter RSCM. RSCM sebagai pusat rujukan nasional Republik Indonesia berdedikasi tanpa batas dalam pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien. Struktur direksi RSCM dipimpin oleh Dr. Supriyanto. Visi misi RSCM: sebagai penata anestesi yang profesional, saya melaksanakan pelayanan asuhan kepenataan anestesi secara menyeluruh meliputi pre, intra, dan pasca anestesi. Jabatan fungsional penata anestesi ahli pertama meliputi pra-anestesi, intra, dan pasca anestesi. Pra-anestesi meliputi melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat anestesi, obat, dan bahan anestesi habis pakai harian, melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat, dan bahan anestesi habis pakai bulanan, pendokumentasian hasil anamnesis, pengkajian, dan evaluasi pasca pemberian obat. Intra-anestesi meliputi melakukan intubasi, melakukan terapi inhalasi, melakukan RGP, melakukan pencatatan dan pelaporan selama proses anestesi, dan melakukan pendampingan dokter dalam pemasangan alat monitoring invasif. Pasca anestesi meliputi melakukan pendokumentasian pemakaian alat kesehatan yang dipakai, melakukan tindakan manajemen nyeri sesuai dengan instruksi dokter anestesi. Kompetensi penata anestesi: 1. Etik legal dan keselamatan pasien: memiliki perilaku profesional yang luhur, mampu mematuhi aspek etik legal dalam pekerjaan, mampu menghargai hak-hak pasien dan keluarganya, mampu mengutamakan keselamatan pasien, dan pelayanan asuhan kepenataan anestesi. 2. Pengembangan diri dan profesionalisme: kesediaan mawas diri, kesediaan belajar sepanjang hayat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, berkomitmen mengembangkan profesi penata anestesi. 3. Komunikasi efektif: mampu berkomunikasi dengan pasien dan anggota keluarganya, mampu berkomunikasi dengan sesama profesi, mampu berkomunikasi dengan profesi lain. 4. Landasan ilmu biomedik, anestesiologi, dan instrumentasi: penata anestesi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan asuhan kepenataan anestesi. 5. Keterampilan klinis: mampu melakukan pelayanan asuhan kepenataan pra, intra, pasca anestesi, mampu mengidentifikasi risiko komplikasi, mampu melakukan penanganan kondisi emergensi, mampu melakukan penyiapan, dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan sebagai penata anestesi dalam mencapai tujuan RSCM? 1. Memperbaiki pengalaman pasien dengan memberikan edukasi yang jelas dan menenangkan pasien, serta memastikan prosedur anestesi dilakukan dengan aman, nyaman, dan minim risiko.
2. Meningkatkan kualitas pemberi layanan dengan mengasah kompetensi teknis, pelatihan anestesi terbaru, menerapkan protokol keselamatan pasien secara konsisten. 3. Meningkatkan mutu layanan klinis dengan mengikuti SOP dan melakukan evaluasi rutin pada proses kerja untuk menjaga kualitas pelayanan. Alasan saya tetap memilih menjadi seorang ASN: pertama, sebagai bentuk pengabdian kepada negeri. 2. Dapat memberikan kontribusi langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai seorang penata anestesi dalam perspektif manajemen ASN dan Smart ASN, kita sebaiknya berfokus pada peningkatan profesionalisme, penerapan teknologi, dan kolaborasi interdisipliner. Ini termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Demikianlah video monolog manajemen ASN. Terima kasih.